Nah, apa yang akan Anda dapatkan ketika serius menjalankan bisnis PTBS ini? Nah, yang pertama ada yang namanya keuntungan penjualan per paket ya. Nah, karena di bisnis PTBS ini kita bergeraknya di bidang penjualan, nah maka dari itu bonus-bonus yang akan kita dapatkan ini dari terjadinya transaksi jual beli. Di sini ada keuntungan penjualan per paket. Nah, keuntungan penjualan per paket ini bisa dibilang keuntungan harian karena dihitungnya itu per hari. Nah, minimal untuk penghasilan harian ini itu 400.000 per harinya. Nah, coba teman-teman di sini bayangkan dulu, gimana kalau misalkan teman-teman punya penghasilan 400.000 per harinya. Kalau misalkan dikali 1 bulan kira-kira berapa? Coba, biasanya ibu-ibu nih yang pinter ngitung masalah perjalanan. 400.000 kalau misalkan dikali 1 bulan, dikali 30 hari, berarti itu sama halnya kita dibayar 12 juta per bulannya. Nah, yang kedua, keuntungan pengembangan. Nah, di bisnis PTBS ini, jadi meskipun kita di sini bergeraknya di bidang penjualan ya, Bapak Ibu, tapi di sini kita tidak diwajibkan untuk berjualan seperti sales produk, seperti sales banci, kayak gitu. Karena di sini kita membangun sistem, teman-teman. Nah, yang ketiga, keuntungan overflow ya. Nah, yang keempat, peringkat pengembangan grup. Kemudian ada peringkat ambasador seperti yang tadi disampaikan sama Kang Jenal ya, ada yang namanya bonus new ambassador 20 juta, ada star ambassador 150 juta sampai champion 3 miliar 2 miliar kayak gitu. Kemudian ada prestasi omset bulanan. Jadi di bisnis PTBS ini keuntungan hariannya ada, keuntungan mingguannya ada ya dari bonus pengembangan, keuntungan bulanannya pun juga ada. Kenapa kok ada keuntungan harian? Karena yang namanya makan itu harus setiap hari. Kayak gitu. Nah, yang ketujuh ada prestasi omset kepemimpinan. Seperti itu. Ini untuk bonus-bonusnya sendiri ini luar biasa ya. Bisa dibilang besar-besar dan juga banyak, teman-teman. Nah, pasti di sini ada yang bertanya, Mas Irfan, kenapa kok di PTBS ini keuntungannya besar? Kenapa kok bisa dibilang keuntungannya ini banyak, bonusnya banyak? Nah, karena di bisnis PTBS ini sistemnya berbeda dengan penjualan konvensional, teman-teman. Contoh misalkan di perusahaan konvensional nih, biasanya ibu-ibu ketika misalkan mau nyuci suka beli deterjen, betul ya? Ibu-ibu misalkan beli deterjen. Nah, untuk belinya itu kira-kira beli ke warung eceran atau beli langsung ke pabriknya? Coba tulis di kolom komentar. Ibu-ibu nih, biasanya kalau misalkan beli rinso, beli deterjen, itu belinya ke pabrik atau ke warung? Ke warung. Warung acara. Nah, kenapa kayak gitu? Karena di bisnis konvensional itu ada yang namanya untuk sistem pemasarannya itu ada yang namanya jalur distribusi. Contoh misalkan tadi produk deterjen ya, katakanlah Rinso ya, kayak gitu. Itu ketika perusahaan mau memasarkan produknya itu melalui jalur distribusi, mulai dari pabrik, kemudian masuk ke distributor, masuk ke grosir, dari grosir masuk ke pengecer, dari pengecer baru masuk ke konsumen. Seperti itu. Nah, kemudian misalkan perusahaan tersebut, perusahaan deterjen, mau supaya si Rinsonya ini dikenal sama masyarakat. Nah, pasti butuh yang namanya media promosi, supaya masyarakat ini tahu sama produknya. Seperti misalkan media promosinya di TV, di baliho, kemudian misalkan untuk deterjen nih, di iklannya itu misalkan sama Raffi Ahmad. Nah, itu per 30 detik aja itu sekali endorse ya, itu ratusan juta, teman-teman. Kemudian media iklan lainnya kayak gitu. Nah, di PTBS gimana? Nah, kalau di PTBS untuk sistem pemasarannya ini yang pertama tidak melalui jalur distribusi. Jadi dari perusahaan ya masuk kepada mitra, dari mitra langsung masuk ke konsumen kayak gitu. Jadi keuntungan dari contoh misalkan kayak gini. Tadi perusahaan deterjen nih mau memasarkan produknya melalui jalur distribusi, kira-kira itu butuh biaya gak? Biaya apa sih namanya, biaya akomodasi pasti butuh biaya puluhan juta bahkan sampai ratusan juta kayak gitu. Nah, kemudian di PTBS ini tidak melalui media promosi, makanya jangan heran Bapak Ibu, misalkan tadi lihat produk-produk PTBS, produk-produknya itu asing karena tidak diiklankan di TV kayak gitu. Nah, di PTBS ini kita sendiri, mitra-mitra sendiri yang mempromosikan produknya, mitra-mitra sendiri yang jadi artis iklannya kayak gitu. Nah,
untuk pembagian profit ya, pembagian keuntungan, kalau misalkan di perusahaan konvensional, contoh misalkan tadi perusahaan Rinso nih, perusahaan deterjen, misalkan perusahaan itu dapat keuntungan 100%. Nah, 40%-nya itu untuk perusahaan, nah 60%-nya untuk biaya jalur distribusi dan untuk biaya iklan. Nah, sekarang tahu wajar ya, kenapa kok apa sih namanya artis-artis ini bisa dibilang kaya raya? Itu karena mereka jadi artis iklan, di endorse sama perusahaan. Nah, kalau di PTBS ini 40%-nya untuk perusahaan, 60%-nya dibagikan kepada kita. Jadi ya uang dari yang tadinya diberikan untuk jalur distribusi, untuk biaya iklan itu diberikan kepada kita karena kita yang mendistribusikan produknya, kita yang menjadi artis iklannya, kita yang mempromosikan produknya. Kayak gitu. Yang jadi pertanyaan, sebetulnya PTBS ini bisa memasarkan produknya dengan cara konvensional. Seperti tadi ada LPN kolagen, ada kopi buat stamina pria dewasa ya, ada produk pertanian dan lain sebagainya. Banyak banget produk-produknya. Sebetulnya PTBS ini bisa memasarkan produknya dengan cara konvensional. Kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, mending PTBS pasarin produknya secara konvensional, terus dari keuntungan 60%-nya diberikan kepada biaya distribusi dan biaya artis, apa namanya, buat artis yang emang udah kaya, atau diberikan kepada masyarakat yang lagi butuh peluang usaha. Coba, mending mana nih? Menurut Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Mending PTBS bisa dibilang masarin produknya dengan cara konvensional atau seperti ini? Keuntungan yang 60% mending dipakai buat jalur distribusi sama bayar artis yang emang udah kaya atau dibagikan kepada masyarakat yang emang butuh peluang usaha dikasih sama kita. Nah, maka dari itu dibuatlah perusahaan seperti ini yang bergeraknya itu di bidang direct selling atau penjualan langsung. Kayak gitu. Siap fokus teman-teman ya. Siap fokus. Pokoknya jangan berkedip, jangan ngelamun. Kalau misalkan teman-teman ngelamun, teman-teman pikirannya kemana-mana, jangan sampai kayak gini. Teman-teman di sini badannya ya, badannya matanya lagi ngelihat layar, lagi ngelihat saya di Zoom, tapi pikirannya lagi mikirin hutang. Ada yang kayak gitu. Pikirannya, aduh, buat besok misalkan buat SPP anak gimana ini. Jangan sampai seperti itu. Jadi hati dan pikiran siap fokus untuk belajar di forum Zoom pada malam hari ini. Kayak gitu. Pokoknya kalau misalkan Bapak Ibu ngelamun, nah yang mau saya sampaikan ini potensi bonus rezekinya itu sampai 3,67 miliar. Kalau misalkan ngelamun, nah nanti nolnya berkurang. Jadi 3.670.000. Kalau misalkan ngelamun, makanya siap fokus ya. Kayak gitu. Nah ini perbedaan ya, alasan kenapa bonus di bisnis PTBS ini besar-besar dan juga banyak. Oke, kita lanjut. Nah, Mas Irfan, lalu gimana sih cara untuk bergabungnya? Nah, cara untuk bergabung di bisnis PTBS ini, yang pertama itu kita cukup belanja minimal satu paket produk. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman semuanya ini nggak perlu persyaratan seperti ijazah, kayak gitu. Harus punya pengalaman, harus bisa mengendalikan elemen air, angin, harus bisa ngatur cuaca, gak ada persyaratan kayak gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu teman-teman semuanya mau jadi karyawan, mau ngelamar kerja, itu harus punya ijazah, betul nggak? Minimal itu SMA atau SMK atau sederajat kayak gitu. Kemudian harus punya pengalaman kerja minimal 2 tahun. Nah, di PTBS ini nggak ada syarat seperti itu. Nah, di bisnis PTBS ini cara untuk bergabungnya kita cukup belanja produknya. Mas Irfan, kalau gitu di sini ada modalnya dong. Nah, kalau misalkan dibilang modal, sebetulnya di sini nggak ada modal, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang namanya modal itu siklusnya berputar. Sebagai contoh misalkan teman-teman di sini mau buka usaha, jualan bakso. Kayak gitu. Pertama misalkan ngemodal 20 juta. Nah, bikin gerobaknya lah, kemudian siapin bahan baku, sewa tempat, peralatan dan sebagainya. Kayak gitu. Kemudian dapat untung. Nah, ketika dapat untung itu uangnya diputar kembali buat modal. Nah, yang namanya modal itu siklusnya berputar. Nah, di PTBS ini bisa dibilang hanya syarat aja. Kenapa syarat? Karena cukup sekali seumur hidup. Kenapa harus belanja produk? Karena supaya kita dulu yang merasakan dari manfaat produknya. Soalnya gak lucu. Contoh misalkan kayak gini. Teman-teman promosikan dari produk PTBS nih. Katakanlah produk kesehatan, kecantikan, ataupun misalkan dari produk pertanian. Kayak gitu. Teman-teman promosikan, tiba-tiba orang lain nanyain, emang itu rasanya kayak gimana? Nah, kalau misalkan teman-teman belum pernah nyobain dari produknya, kira-kira orang lain bakal percaya gak? Pasti gak bakalan
percaya kayak gitu. Nah, lanjut, ini cukup belanja minimal satu paket ya. Nah, satu paket ini kita akan mendapatkan 16 PP produk value ya, 16 box produk, bebas pilih sesuai yang dibutuhkan sama Bapak Ibu, yang dimana satu PP atau satu box produknya itu kalau misalkan harga konsumen, ini simak baik-baik kayak gitu, supaya nggak gagal paham. Satu box produknya itu seharga 250.000, ini harga konsumen ya, harga konsumen kayak gitu. Nah, 250.000 dikali 16 berarti belanja satu paketnya ini seharga 4 juta. Ini harga konsumen, teman-teman. Kayak gitu. Kenapa kok produknya mahal? Sebetulnya mahal atau murah itu bukan ditentukan dari, bisa dibilang bukan ditentukan dari nominal, tapi dari value-nya. Kayak gitu. Wah, masalah luar biasa. Saya kemarin ada mitra ya, ada mitra, beliau punya keluhan, bisa dibilang kantong kemih, konsumsi produk dari PTBS ini, Izumi Alkabes, yang harganya 250.000, dari yang tadinya beliau suka rutin ke rumah sakit, sekarang penyakitnya ini udah mau sembuh. Luar biasa gak? Padahal harganya kalau misalkan dibandingkan dengan obat di rumah sakit itu jauh lebih mahal. Kayak gitu. Nah, ketika Bapak Ibu memutuskan bergabung, itu ada harga spesial, ada harga promonya. Ini kalau misalkan Bapak Ibu hanya butuh produknya aja, nggak mau bergabung, itu harganya 4 juta. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau langsung bergabung dengan bisnisnya, itu ada harga spesial. Jadi 2.850.000. Nah, di akhir saya mau menginfokan kepada Bapak Ibu semua bahwa ada promo. Kayak gitu. Makanya yang simak Zoom pada malam ini sampai selesai, khususnya yang belum bergabung, simak baik-baik ya. Kayak gitu. Pokoknya ada harga spesial. Jadi lebih dikurangi lagi. Nah, 2.850.000 ini 100.000-nya untuk registrasi, 2.750.000-nya untuk belanja produk. Nah, di sini kita tidak ada kewajiban belanja bulanan. Jadi kita mengeluarkan uang cukup sekali seumur hidup. Nah, nanti bisa dibilang mendapatkan hak usaha yang bisa diahli wariskan. Kenapa kok bisa diahli wariskan, Mas Irfan? Karena di sini bisnisnya jangka panjang. Jadi bukan hanya untuk 1 tahun, 2 tahun ke depan, tapi untuk sampai kita tutup usia, teman-teman. Kayak gitu. Jangan sampai misalkan Bapak Ibu di sini orang lain ketika meninggal dunia mewariskan harta bandanya misalkan ke anak cucunya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu mewariskan hutang kepada anak cucunya. Kayak gitu. Makanya kenapa kok bisnis ini bisa dialih wariskan? Karena ketika Bapak Ibu udah punya penghasilan puluhan juta per bulan, ratusan juta kayak gitu, itu rezekinya gak terputus ketika Bapak Ibu meninggal dunia, tapi diahli wariskan. Paham sampai sini ya? Kayak gitu. Nah, yang simak di sampai akhir nanti ada harga spesial pokoknya. Simak baik-baik. Nah, kita lanjut. 3 hal yang dapat dilakukan setelah bergabung. Yang pertama, menjadi konsumen produk, ya. Yang kedua, mempromosikan produknya. Yang ketiga, mengembangkan tim reseller. Nah, di sini ada keterangan bebas memilih untuk melakukan sebagian poin atau semua poin. Misalkan Mas Irfan, saya mau jadi konsumen produk aja karena saya emang butuh sama produknya, bisa, boleh. Mas Irfan, saya mau promosiin produknya aja, kayak gitu, bisa. Mas Irfan, saya mau mengembangkan tim, misalkan, kayak gitu, karena saya pengen cepat suksesnya, boleh. Mas Irfan, saya mau semuanya, nah, bagus, kayak gitu. Lanjut. Nah, di sini ada keterangan ubah kebiasaan konsumtif menjadi produktif. Di PTBS ini ada yang namanya konsep PCA. Yang pertama, pakai dulu produknya, ceritakan dari manfaat produknya ya, ataupun peluangnya, kemudian ajak ke pertemuan. Nah, contohnya misalkan kayak gini. Di sini saya langsung buka aja untuk bonusnya ya. Di sini ada bonus keuntungan cerita, bonus cerita. Nah, tugas kita di sini bukan ajak-ajak orang, bukan berjualan ya. Ingat baik-baik, tugas kita bukan jualan produk, bukan ngajak-ngajak orang. Tugas kita di sini hanya bercerita, menginformasikan peluang usahanya, bantu sebanyak mungkin orang untuk bisa merdeka dari yang namanya hutang riba, bantu mereka supaya bisa punya penghasilan di bisnis PTBS ini. Nah, bonus cerita ini keuntungan yang didapatkan dari mempromosikan produk yang dibayarkan ketika terjadi transaksi jual beli, teman-teman. Contoh misalkan kayak gini, kalau misalkan di luar sana, biasanya ibu-ibu siap-siap nanti sama saya di suruh buat bantu jawab di kolom komentar. Ibu-ibu dari mulai remaja sampai sekarang, saya yakin dan percaya produk kecantikan itu udah jadi suatu kebutuhan.
Yang jadi pertanyaannya, ibu-ibu dari mulai remaja sampai sekarang ngeluarin uang buat belanja produk kecantikan udah habis berapa puluh juta? Coba, ibu-ibu nih, khususnya buat ibu-ibu dulu, nanti bapak-bapaknya. Ibu-ibu sampai sekarang, dari mulai remaja sampai sekarang, wah gak kehitung, gak kehitung, tidak terhingga, gak kehitung. Wih, biasa ya. Jadi eh, yang namanya produk ya, baik itu kecantikan, belanja di PTBS dengan belanja di luar sana itu sama-sama belanja. Saya ilustrasikan. Bonus cerita ini kalau ilustrasikan, ibaratkan Bapak Ibu teman-teman semuanya ini misalkan suka jajan nih, suka jajan bakso. Kayak gitu, suka jajan bakso, tiba-tiba misalkan ketemu dengan warung bakso yang harganya murah, porsinya banyak, apa sih namanya, rasanya enak banget, pelayanannya baik-baik. Jadi ketika ibu-ibu nih, bapak-bapak misalkan baru datang ke warung bakso tersebut udah disambut, selamat datang kakak, misalkan. Pokoknya pelayanannya itu maksimal banget, kayak gitu. Puaslah bapak ibu ketika udah makan baksonya, ternyata enak, harganya murah, porsinya banyak, kayak gitu. Kan biasa kalau orang Indonesia ini ketika misalkan jajan pengen yang harganya murah tapi banyak, betul gak? Kayak gitu. Nah misalkan ketika udah beres nih, udah beres jajan baksonya, pulang ke rumah. Kayak gitu, pulang ke rumah. Yang jadi pertanyaan, kira-kira cerita gak? Cerita misalkan ke teman, ke saudara yang ada di rumah, ke keluarga. Pasti cerita ya, kayak gitu. Kamu kalau misalkan mau jajan bakso, mending ke warung itu aja. Karena di situ mah harganya murah, harganya murah ya, porsinya banyak, pelayanannya maksimal, apa sih namanya? Rasanya enak banget, kayak gitu. Pasti cerita. Nah, ketika teman Bapak Ibu yang di rumah, saudara Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu, dia memutuskan untuk pernah, karena dia pasti penasaran, saya yakin. Ah, mau cobalah jajan di warung bakso tersebut. Ketika dia mutusin buat belanja baksonya, buat jajan baksonya di warung bakso tersebut, kira-kira Bapak Ibu dapat apa dari tukang bakso? Yang jadi pertanyaan. Coba, Bapak Ibu dapat apa aja nih dari tukang bakso? Coba bantu di kolom komentar. Jadi biar apa sih namanya? Kenapa kok saya lebih ke interaksi kayak gini? Jadi biar kita mudah dipahami. Gak dapat apa-apa. Ucapan thank you. Dahsyat. Terus apa lagi nih? Ucapan dari yang si Mang Mang tukang baksonya. Dapat bonus, dapat baksonya aja kok. Mungkin kayak gini, karena kamu udah ngerekomendasiin orang lain buat belanja bakso, ya udahlah kamu saya dikasih satu porsi. Mungkin kayak gitu. Atau yang lebih parah paling cuma dapat 2 M. Makasih Mas, makasih Mbak, udah ngerekomendasiin. Kayak gitu. Nah, di PTB sistemnya sama seperti itu, teman-teman. Cara kerjanya sama seperti itu. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman semuanya ini bukan jualan produk, tapi ceritakan pengalaman Bapak Ibu ketika sudah merasakan dari manfaat produknya, ataupun misalkan dari peluang penghasilannya, cukup bercerita. Ketika orang tersebut dia penasaran, teman-teman, Bapak Ibu semuanya ini, khususnya yang baru bergabung, jangan ngejelasin. Cukup minta bantuan sama mentor, sama tim, karena di sini kita kerjanya bareng-bareng. Nanti diundang ke forum presentasi, supaya dia paham sama produknya, dia paham sama peluang usahanya. Ketika dia memutuskan untuk belanja produk minimal satu paket, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan yang namanya bonus cerita. Besarnya ini 400.000 per paketnya. Kayak gitu. Contoh misalkan Bapak Ibu bercerita ke teman, dia penasaran, dia diarahkan ke forum presentasi, misalkan ke Zoom seminar seperti ini, dibantu penjelasannya sama mentor, dibantu penjelasannya sama tim, dia memutuskan untuk belanja produknya minimal satu paket. Nah, nanti Bapak Ibu yang mendapatkan bonus ceritanya. Besarnya ini 400.000 per paketnya. Yang jadi pertanyaan teman-teman di sini ketika di sini kan bonus cerita ini yang 400.000 ini bonus harian karena dihitungnya satu hari kerja. Hari ini diproses, besok langsung dibayar. Hari ini terjadi akad jual beli, besoknya langsung dibayar, langsung masuk ke rekening. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika Bapak Ibu dapat ke bonus 400.000 dalam satu hari, yang jadi pertanyaan, apakah bisnisnya mau dilanjut, apa udah sampai situ aja? Coba, ketika teman-teman di sini udah dapat nih bonus 400.000, yang jadi pertanyaan, bonusnya mau dilanjut, apa udah sampai situ aja? Lanjutin. Ada ibu ada yang lanjutin. Coba, mau dilanjut apa udah? Lanjut.
Oke, lanjut lanjut ya. Kalau misalkan sama saya disuruh buat berhenti, udahlah Bapak Ibu berhenti aja dari bisnis PTBS karena udah dapat bonus 400.000 ini misalkan. Wah, kayaknya itu sama kayak ngajak ribut ya, kayak ngajak berantem kayak gitu. Nah, karena misalkan contoh Bapak Ibu teman-teman semuanya ini apa sih namanya? Bisa dibilang lanjutkan bisnisnya, makin semangat lagi karena udah dapat bonus, kayak gitu bonus cerita. Bapak Ibu merekomendasikan lagi ke temennya. Ternyata teman Bapak Ibu ini dia lagi butuh peluang usaha, dia butuh produknya, dia paham potensi bisnisnya, dia belanja yang 3 paket atau 3 hak usaha. Nah, Bapak Ibu nanti mendapatkan bonus ceritanya ini dikali 3 dari yang tadinya 400.000 jadi di 1.200.000 lebih besar. Jadi hitungannya bukan per orang teman-teman, tapi per paket. Contoh misalkan kayak gini, teman-teman Bapak Ibu di sini misalkan promosi ke para petani. Yang namanya pertanian untuk produk pertanian pupuk itu udah jadi suatu kebutuhan. Betul ya? Di zaman sekarang untuk pupuk itu yang pertama kendala para petani harganya mahal, disubsidi, terus dibatasi kan? Kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya datang kepada para petani ini sebagai solusi. Nah, contoh misalkan petani tersebut karena dia punya lahan yang banyak, punya lahan yang luas, butuh produk banyak, dia belanjanya yang 31 paket. Nah, Bapak Ibu nanti mendapatkan bonus ceritanya itu 12.400.000 satu hari. Keren nggak? Gokil nggak? Dahsyat ya? Kayak gitu. Jadi di sini kita bukan jualan, bukan ajak-ajak orang, tapi hanya menginformasikan. Kayak gitu. Sampai sini ada gambaran, boleh tulis di kolom komentar biar jelas. Karena kalau nggak ada interaksinya, kayaknya nanti takutnya gagal paham ini. Boleh. Ada gambaran sampai sini buat yang belum bergabung, yang baru pertama kali ikut forum di Zoom seminar malam-malam hari ini? Ada, sangat jelas, Coach. Ada. Oke, ada gambaran ya. Kalau ada gambaran, saya lanjut. Nah, yang kedua, di sini ada keuntungan pengembangan grup. Mas Irfan, ini kok ada jaringannya ya? Kok bisa dibilang beranting? Nah, Bapak Ibu, banyak yang menganggap bahwa bisnis direct selling itu sama dengan bisnis Ponzi. Bapak Ibu mungkin tahu bisnis Ponzi, bisnis skema piramida kayak gitu. Jadi ngeranting ke bawah. Nah, di PTBS ini sistemnya berbeda tapi konsepnya sama. Kayak gitu. Kenapa kok di sini kita mengembangkan tim, mengembangkan grup? Karena di sini kita melipat gandakan penghasilan, teman-teman. Kayak gitu. Nah, enaknya di bisnis ini kita hanya membangun tim itu kiri kanan. Kayak gitu, binari, bina kanan, bina kiri. Kayak gitu. Nah, keuntungan pengembangan grup ini, keuntungan yang didapatkan karena mengembangkan tim penjualan menjadi 2 grup di kiri dan di kanan. Ketika omset penjualan sudah 1 paket di kiri, 1 paket di kanan, nah maka Anda akan mendapatkan bonus pengembangan 100.000 per pasang. Nah, jadi bonus pasangan ini, bonus pengembangan ini dihitungnya itu per paket, bukan per orang. Nah, yang di kiri sama di kanan, jadi itu bukan dihitung 1 orang di kiri, 1 orang di kanan, bukan, tapi 1 paket di kiri, 1 paket di kanan, teman-teman. Kalau di bisnis skema Ponzi ya, bisnis piramida itu ngerantingnya itu orang kebanyakan. Kayak gitu. Nah, di sini potensi maksimal ya sehingga hingga 12 pasang per harinya. Ketika teman-teman di sini udah menjalankan bisnisnya dengan fokus serius dalam jangka waktu panjang misalkan kayak gitu timnya sudah berkembang. Nah, udah lebih dari terjadi 12 pasang per hari. Nah, Bapak Ibu nanti mendapatkan omset 1.200.000 karena 101 pasangnya itu 100.000 per pasangnya. Dikali 12 berarti 1.200.000 atau 8.400.000 per minggunya. Kayak gitu dari bonus pengembangan. Dikali 1 bulan berapa Mas Irfan? 36 juta per bulannya. Kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan di zaman sekarang kita mau dapat gaji 10 juta pun pendidikannya harus apa? Betul ya? Kayak gitu. Modal kalau misalkan buka usaha modalnya berapa? Nah, di bisnis PTBis ini dengan modal yang tadi hanya 2.850.000 aja, tapi keuntungannya ini luar biasa, teman-teman. Kenapa kok banyak keuntungannya? Kenapa gue besar? Karena kita jadi distributor produknya, kita jadi artis iklannya. Seperti itu. Saya lanjut. Nah, yang ketiga ini yang luar biasa yang tadi disampaikan sama Kang Jena. Bonus prestasi ambasador. Nah, ketika omset penjualan Bapak Ibu sudah mencapai jumlah tertentu, maka Bapak Ibu berhak mendapatkan penghargaan dari perusahaan. Kayak gitu. Akan mendapatkan
penghargaan dari perusahaan, bisa dibilang ada yang namanya bonus prestasi ambasador. Ini dihitungnya per paket, teman-teman. Nah, ketika total penjualan ya, udah 75 paket di kiri, 75 paket di kanan, teman-teman berhak mendapatkan bonus prestasi atau penghargaan 20 juta dari perusahaan. Nah, ketika omset penjualan teman-teman dan tim, jadi total omset ini bukan kita sendiri kayak gitu, tapi total omset kita sama tim kita. Makanya kita membangun tim penjualan, diakumulasikan kayak gitu. Udah 275 pasang, kita berhak mendapatkan bonus prestasi yang kedua, Star Ambassador 150 juta. Sampai ke ketika misalkan omset penjualan kita sudah 10.000 di kiri, 10.000 di kanan, kita berhak mendapatkan bonus prestasi Champion Ambassador 2 miliar. Totalnya ini 3,67 miliar. Kayak gini, kayaknya nggak masuk akal ya. Coba di sini yang baru pertama kali ikut Zoom, yang belum bergabung, ada gak pikiran misalkan, ah itu mah gak mungkin, ah itu mah hanya sekedar iming-iming, coba jujur. Siapa yang berpikir kayak gitu? Ah itu mah kayaknya gak mungkin. Coba, boleh tulis di kolom komentar yang baru pertama tahu nih. Karena saya juga dulu mikirnya kayak gitu, wah ini mah kayaknya gak mungkin. Kayak mimpi, betul. Asli, karena ya, ini Ibu Rena. Asli, kayak mimpi. Kayaknya gak masuk akal. Kok bisa? Tadi kan modalnya 2.850.000, tapi kok bisa dapat miliaran? Kayak mimpi. Kayak gitu. Nah, di sini saya bedah ya. Ini ada hitung-hitungannya, teman-teman. Kenapa bisa dapat ambasador? Nah, bonus penghargaan atau prestasi ambasador adalah sistem bagi hasil Anda dan perusahaan based corporation. Kayak gitu. Nah, sebelum dibuka slide selanjutnya, ibaratkan kayak gini, teman-teman. Katakanlah misalkan saya punya tanah nih. Saya punya tanah, luasnya 1 hektar ya. Harganya 100 juta. Kayak gitu. Ingat-ingat saya punya lahan 1 hektar kayak gitu, harganya 100 juta. Saya bikin sayembara, siapapun yang bisa bantu ngejualin tanah saya yang 1 hektar, sama saya nanti dikasih apa sih namanya, hadiah motor 20 juta. Tiba-tiba tadi ada Ibu Rena ya, Ibu Rena misalkan, Mas Irfan, saya mau bantu jualin tanahnya deh. Nah, Ibu Rena bantu promosiin sana sini, bantu jualin tanah saya, kejual lah. Dibantu sama Ibu Rena, tanah saya kejual yang tadi luasnya 1 hektar, harganya 100 juta. Karena Ibu Rena udah ngebantu ngejualin tanah saya, sama saya dikasih motor. Masuk akal gak? Kira-kira. Wajar gak? Boleh ditulis di kolom komentar. Wajar, teman-teman. Nah, di PTBS juga kayak gitu. Omset itu dihitung per paket ya, teman-teman. Omset dihitung per paket. Kemudian satu paket ini tadi harganya berapa? 2.850.000. Harga satu paket itu harganya 2.850.000. Nah, ketika teman-teman semuanya ini total penjualan omsetnya ya, total omsetnya ini udah 75 paket di kiri, 75 paket di kanan. Bapak Ibu, teman-teman semuanya berhak mendapatkan bonus prestasi New Ambassador ya, 20 juta. Nah, kalau misalkan dikalikan, diakumulasikan 75 dikali 2 berarti 150. Kayak gitu. Tadi satu paketnya harganya 2.850.000. 2.850.000 dikali 150 berarti total omset yang masuk ke perusahaan, yang masuk ke PT BES ini adalah 427.500.000. PT BES dapat omset 400 juta, ngasih ke Bapak Ibu suatu penghargaan 20 juta. Kira-kira wajar gak? Boleh tulis di kolom komentar. Wajar, teman-teman. Begitupun misalkan kayak gini. Misalkan teman-teman total penjualan omsetnya ya, total omset penjualannya, omset ini omsetnya akumulasi, bukan sendiri. Tapi omset Bapak Ibu sama tim Bapak Ibu. Total omsetnya udah 275 pasang, atau misalkan kalau dikali 2 itu 550 ya. Berarti 2.850.000 dikali 550.000 itu sama dengan 1.567.000.000. PT BES dapat omset karena kita yang merekomendasikan produknya, kita yang bantu ngejual produknya. Nah, PT BES dapat omset dari tim kita itu 1.500.000.000. Ngasih ke kita 150 juta. Wajar gak? Wajar banget. Begitupun di sini ada yang paling bawah. Ketika teman-teman semuanya
bonus apa sih namanya, total omsetnya sudah mencapai 10.000 pasang. 10.000 dikali 2 berarti 20.000. Nah, satu paket 2.850.000 dikali 20.000 berarti total omset yang masuk ke PT Best ini 57 miliar. Ngasih ke Bapak Ibu 2 miliar. Masuk akal? Wajar? Nah, kalau di awal saya juga sama kayak gitu mikirnya, wah ini mah kayak mimpi. Wah ini mah kayaknya iming-iming nih. Kayaknya gak bener nih. Kayak gitu. Ini mah jual harapan aja misalkan kayak gitu. Nah, kenapa orang mungkin di sini teman-teman coba boleh ketika misalkan buka-buka TikTok, buka-buka tentang PTBS banyak yang negatif. Kenapa mereka bisa kayak gitu? Karena belum paham. Karena forum presentasi ini terbatas. Ini untuk Zoom pada malam hari ini dibatasi hanya untuk 100 peserta aja. Kayak gitu. Nah, jadi hanya sebagian orang yang bisa masuk ke forum penjelasan kayak gini. Kenapa banyak orang yang nggak negatif? Karena dia belum paham. Kayak gitu. Wajar ya? Sampai sini ada gambaran? Boleh ditulis lagi di kolom komentar. Ada gambaran sampai sini untuk yang belum bergabung? Sangat jelas. Boleh, siap. Kalau gitu lanjut ya. Nah, cara mendapatkan semua prestasi dalam waktu 15 bulan. Teman-teman kira-kira di sini ada yang punya impian? Tadi kalau misalkan teman-teman mau mewujudkan impian, total impiannya ini katakanlah 1 miliar. Kalau misalkan teman-teman nabung 1 juta per bulan, itu butuh waktu 1000 bulan. 1000 kali datang bulan, kalau ibu-ibu. Kayak gitu. Jadi kurang lebih 80 tahun. Kalau misalkan mewujudkan impian dengan cara menabung. Nah di PTBS ini kita bisa mendapatkan 3,67 miliar dalam waktu 15 bulan. Nah yang jadi pertanyaan, ini mau dijelasin nggak caranya? Atau udah sampai sini aja jamnya? Kalau sampai sini kita langsung tutup aja nih. Atau mending dilanjut aja. Lanjut gaskan. Oke, siap. Nah, ini strateginya ya. Di sini ada yang namanya ajak dua, bantu dua, dan duplikasikan. Simak baik-baik. Jangan ngelamun, kalau misalnya ngelamun nanti gagal paham. Maksudnya gimana ajak dua, bantu dua, dan duplikasikan? Contoh misalkan kayak gini. Di bulan pertama nih, katakanlah misalkan sekarang bulan apa? Bulan Januari ya. Di bulan pertama Bapak Ibu yang sekarang belum bergabung. Di bulan pertama Bapak Ibu bergabung dengan bisnis PTBS, kayak gitu. Di bulan pertama Bapak Ibu bergabung dengan bisnis PTBS. Nah, Bapak Ibu misalkan promosikan bisnis ini, ceritakan produknya, ceritakan peluang usahanya, ceritakan solusi lunas hutangnya kepada teman relasi, misalkan kekasih gelap, kekasih terang, reuni Agustusan, kemudian apa, remaja masjid, dikenalin misalkan semuanya. Coba, sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu. Kira-kira relasi Bapak Ibu dari pertama lahir sampai sekarang ada gak 100 orang? Coba, dari pertama lahir Bapak Ibu udah hidup puluhan tahun di dunia ini. Kalau misalkan gak punya, berarti Bapak Ibu bukan banyak teman, tapi banyak musuh. Coba, dari pertama lahir sampai sekarang, relasi mulai dari teman SD, teman SMP, SMA, mantan pacar, kenalan sepintas, kira-kira ada gak 100 orang? Ada. Coba, siapa lagi di sini? Ada. Coba, ada gak? Lebih, Masya Allah luar biasa, lebih. Nah, katakanlah misalnya kayak gini, kita ngomongin harus pahit-pahitnya, jangan manis-manisnya aja. Karena kalau manis-manisnya itu nanti kelamaan enak. Kayak gitu, kita ngomongin pahit-pahitnya. Bapak Ibu, di bulan pertama Bapak Ibu bergabung dengan bisnis PTBS, Bapak Ibu promosi ya bisnisnya, produknya, atau misalkan solusi lunas hutang kepada 100 orang. Misalkan, bisa dibilang 98 orang itu menolak semuanya. Yang belanja produknya, yang belanja paketnya, yang belanja produk hanya 2 orang. Bisa gak? Bisa. Gimana caranya? Contoh, di bulan pertama Bapak Ibu bergabung tadi, Bapak Ibu promosikan ke 100 orang, hanya 2 orang aja yang mau menjalankan bisnisnya, mau bergabung, mau membeli produknya. Ingat baik-baik, di sini kita dapat bonus, kita dapat omset, kita dapat penghasilan bukan dari ajak orang. Di garis bawahi, kita dapat penghasilan, kita dapat omset, kita dapat bonus itu dari terjadi transaksi jual beli. Contoh, misalkan kayak gini, Bapak Ibu misalkan ngajak temannya supaya bergabung. Dia bergabung tapi dia gak belanja produknya, Bapak Ibu gak bakalan dapat bonus. Tapi misalkan dia gak belanja, gak bergabung, dia belanja produknya, Bapak Ibu dapat bonus. Kayak gitu. Harus ada akan jual beli di situ. Oke, saya lanjut.
Di bulan pertama Bapak Ibu bergabung hanya bisa ngajak 2 orang aja. Berarti 2 orang tersebut Bapak Ibu disimpan, satu di kiri, satu di kanan. Nah, siap-siap jangan ngelamun ini. Satu di kiri, satu di kanan. Nah, di bulan kedua, karena Bapak Ibu tadi temannya misalkan katakanlah cuma punya 100 orang aja, dan 98 orang menolak, hanya 2 orang aja yang bergabung, yang mau menjalankan bisnisnya, kayak gitu, simpan di satu di kiri, satu di kanan. Nah, di bulan kedua, Bapak Ibu gak promosikan lagi karena temannya udah habis. Nah, tapi boleh jadi teman kita terbatas, tapi temannya teman kita ini gak ada batasan. Betul ya? Teman kita punya teman lagi. Kayak gitu. Dan katakanlah misalkan teman Bapak Ibu pun nasibnya sama seperti Bapak Ibu. Di bulan pertama mereka bergabung, dia promosi ke 100 orang, yang bergabung masing-masing cuma 2 orang aja. Kayak gitu. Bapak Ibu bantu supaya 1 orang di kiri, 1 orang di kanan ini supaya mereka bisa dapat penghasilan juga. Kayak gitu. Misalkan supaya bisa ngajak 2 orang juga. Berarti di bulan kedua poin Bapak Ibu atau omset Bapak Ibu ini udah 2 di kiri, 2 di kanan. Nah, di bulan ketiga, nah yang di bawah Bapak Ibu ya, tim Bapak Ibu nasibnya sama. Dari 100 orang di bulan pertama yang mereka informasikan, hanya 2 orang aja yang bergabung. Kayak gitu, yang mau menjalankan bisnisnya. Berarti di bulan ketiga, total omset Bapak Ibu ini udah 4 di kiri, 4 di kanan. Kayak gitu. Boleh jadi teman kita terbatas, tapi teman kita nggak terbatas. Kayak gitu. Perlu digarisbawahi, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, bahwa di bisnis direct selling, di bisnis penjualan langsung ini berbeda dengan konvensional. Di bisnis konvensional, 1.000 produk dijual sama 1 orang. Ingat baik-baik. Di bisnis direct selling, di bisnis penjualan langsung, ya, penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS), itu satu produk dijual sama 1.000 orang. Kayak gitu. Nah, lanjut di bulan keempat, Bapak Ibu gak promosikan lagi, terjadi duplikasi lagi di bawah Bapak Ibu, nasibnya sama. Di bulan pertama mereka bergabung, yang 4 di kiri, 4 di kanan, mereka cuma bisa ngajak 2 orang. Berarti di bulan keempat, total omset Bapak Ibu udah 8 di kiri, 8 di kanan. Terus di bulan ke-15 total omset Bapak Ibu terus terjadi duplikasi 2. Di bulan kelima omset udah 14 pasang, di bulan ke-6 omset udah 32 pasang, di bulan ke-7 omset udah 74 pasang, di bulan ke-8 omset udah 128 pasang. Udah tembus bonus prestasi New Ambassador 20 juta. Caranya gimana? Hanya ajak 2. Kayak gitu, ajak 2, bantu 2. Dari sekian banyaknya, ini kita ngomongin pahit-pahitnya. Dari 100 orang teman Bapak Ibu yang diinformasikan, hanya 2 orang yang bergabung itu udah cukup. Dan di bawah Bapak Ibu misalkan, bisa dibilang apa ya, nasibnya sama. Seperti Bapak Ibu. Dari sekian banyak yang mereka informasikan, hanya 2 orang aja yang mau menjalankan bisnisnya. Terus terjadi duplikasi, di bulan ke-8 Bapak Ibu udah dapat motor cash 20 juta. Nah, ketika udah dapat omset 20 juta, ini gak ada riset Bapak Ibu. Gak ada sistem riset, gak ada sistem hangus, kayak gitu. Terus juga gak ada, apa sih namanya, gak ada tutup poin, kayak misalkan di luar sana. Kayak gitu, gak ada sistem riset, gak ada sistem hangus. Jadi dilanjut total omsetnya. Di bulan ke-9 dilanjut, omsetnya terus terjadi duplikasi 2. Omset Bapak Ibu sudah 256 pasang. Di bulan ke-9, total omset Bapak Ibu sudah 512 pasang. Udah tembus Star Ambassador 150 juta di bulan ke-10. Nah, lanjut lagi di bulan ke-11, total omset Bapak Ibu udah 1.000 pasang. Di bulan ke-12, total omset Bapak Ibu udah 2.000 pasang. Udah tembus prestasi di Ambassador 500 juta Bapak Ibu. Di bulan ke-12. Di bulan ke-13, omset udah 4.000 pasang. Udah tembus rumah luxury 1 miliar. Di bulan ke-14 8.000, di bulan ke-15 udah 16.000. Dikali 2, teman-teman. Duplikasi 2. Kita ajak 2, yang di bawah kita masing-masing tiap bulan ajak 2. Dalam waktu 15 bulan kita udah bisa dapat 3,67 miliar. Kayak gitu. Nah, tapi biasanya kayak gini. Praktek tidak semudah teori, betul ya? Meskipun tadi udah saya pahit-pahitin. Tadi sebetulnya udah saya pahit-pahitin. Bapak Ibu promosi ke 100 orang, betul ya? Yang gabung cuma 2 orang itu udah dipahit-pahitin. Nah, tahukah Anda ketika terjadi duplikasi sempurna dalam waktu 15 bulan, maka itu berarti 3,67 miliar dibagi 15 bulan, maka sama halnya Bapak Ibu dibayar sama perusahaan 244 juta per bulannya. Besar nggak? Kalau misalkan dibagi per bulan, dari bonus prestasinya aja. Lanjut,
Tadi praktek tidak semudah teori Mas Irfan. Kayak gitu. Ngomong mah enak banget. Kayak gitu. Nah, duplikasi. Tadi kan duplikasinya 1 bulan sekali. Gimana kalau misalkan duplikasinya itu 2 bulan sekali. 1 bulan kita cuma bisa ngajak 1 orang aja. Berarti duplikasinya 2 bulan sekali. Maka Bapak Ibu mendapatkan bonus prestasi 3,67 miliarnya itu dalam waktu 2 tahun 6 bulan. Dikali 2. Nah, kalau misalkan di 2 tahun 6 bulan dapat bonus prestasi 3,7 miliarnya, kalau misalkan dibagi, itu sama halnya Bapak Ibu dibayar 122 juta per bulannya dari bonus prestasinya aja. Nah, lanjut, gimana kalau misalkan susah nih buat apa namanya, buat meyakinkan orangnya misalkan, karena saya mah di kampung, apa namanya, dalam waktu 3 bulan cuma bisa ngajak 2 orang aja, maka Bapak Ibu apa namanya, tembus bonus prestasi 3,67 miliarnya itu dalam waktu 3 tahun 9 bulan. Kalau misalkan dibagi per bulan, itu 1 bulannya dibayarkan, itu samanya kita dibayar sama perusahaan 81 juta per bulannya. Makin susah lagi Mas Irfan, gimana kalau misalkan, ya, kalau misalkan saya 6 bulan 1 semester cuma bisa ngajak 2, karena susah misalkan. Nah, tapi yang di bawah Bapak Ibu, nasibnya sama semuanya. 6 bulan cuma bisa ngajak 2 orang aja. Berarti tembus bonus prestasi 3,67 miliarnya dalam waktu 7 tahun 6 bulan. Kalau misalkan dibagi per bulan itu samanya Bapak Ibu dibayar 40 juta per bulannya. Makin susah lagi Mas Irfan. 1 tahun cuma bisa ngajak 12 bulan. 1 tahun ya karena susah misalkan. Cuma bisa ngajak 2 orang aja. Maka Bapak Ibu mendapatkan bonus prestasinya itu selama 15 tahun. Nah, nasib yang di bawah Bapak Ibu, tim Bapak Ibu juga sama kayak gitu. Jadi 1 tahun cuma bisa ngajak 2 orang aja. Nah, kalau misalkan dibagi per bulan dari 3,7 miliar itu samanya kita dibayar 20 juta per bulannya dari bonus prestasinya aja. Makin susah lagi misalkan Mas Irfan, aduh udah susah saya mah gak ada pengalaman misalkan. Gak ada yang percaya. 1 tahun cuma bisa ngajak 1 orang. Kayak gitu. Duplikasinya 2 tahun sekali dan tim Bapak Ibu juga nasibnya sama. Tim Bapak Ibu ya, kiri kanan Bapak Ibu nasibnya sama. Dia 2 tahun ya, cuma bisa ngajak 2 orang, 1 tahun satu berarti Bapak Ibu tembus bonus prestasinya itu selama 30 tahun, 3,67 miliarnya. Tinggal dibagi 3,67 miliar, kalau misalkan dibagi 30 tahun, itu samaannya Bapak Ibu teman-teman semuanya dibayar 10 juta per bulan dari bonus prestasi. Ini di luar bonus harian, di luar bonus mingguan, di luar bonus pasangan. Dari bonus prestasinya aja. Kayak gitu. Ini pahit-pahitnya, kita pahitin lagi pokoknya. Kayak gitu. Nah, di luaran sana kita mau punya penghasilan 10 juta. Kalau misalkan kerja, pendidikannya harus apa? Jabatannya harus apa? Kalau misalkan kita buka usaha konvensional, modalnya harus berapa? Di bisnis PTBS ini kita pahit-pahitnya, ya. Kita pahit-pahitnya 1 tahun cuma bisa ngajak 1 orang aja, kayak gitu. Dan semua yang di bawah kita nasibnya sama. Itu samanya kita dibayarkan 10 juta per bulan. Tembus bonus prestasinya dalam waktu 30 tahun, teman-teman. Kayak gitu. Nah, di sini ada peluang ya, ada peluang total omset, peluang persentase. Nah, Bapak Ibu misalkan dari pertama bergabung dengan bisnis PTBS ya, sampai tutup usia, Bapak Ibu bergabung apa namanya? Bapak Ibu berhasil sukses itu 100%. Berarti dapatnya ini 3,67 miliar. Nah, gimana kalau misalkan Bapak Ibu dari pertama bergabung sampai tutup usia, suksesnya itu cuma 90% aja peluang suksesnya. Berarti Bapak Ibu teman-teman semuanya dapatnya itu 3,3 miliar total persenannya. Gimana kalau Mas Irfan kalau misalkan saya mah gak ada pengalaman. Saya mah kan susah jalankan bisnisnya, misalkan saya mah dari kampung kayak gitu. Gimana kalau misalkan saya berhasil sukses di PTBS cuma 50% aja peluangnya. Nah, tinggal dibagi 2 aja, berarti Bapak Ibu masih mendapatkan 1,83 miliar. Nah, gimana kalau misalkan susah banget, misalkan Mas Irfan, kayak gitu, 75% Bapak Ibu gagal di bisnis PTBS, berhasilnya cuma 25%, masih dapat 900 juta. Mas Irfan masih susah lagi misalkan. Gimana tuh kalau misalkan saya 90% gagal di bisnis PTBS, berhasilnya cuma 10%. Nah,
3,67 miliar, 10%-nya itu berarti 367 juta, teman-teman. Mas Irfan masih makin susah lagi. Masih susah, Mas Irfan biasakan alasan selalu benar dan masuk akal. Susah, Mas Irfan, misalkan. Kayak gitu, susah ngeyakinin orang. Gimana kalau misalkan gak ada yang gabung? Kayak gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu, itu karena apa sih namanya, Bapak Ibu belum tahu caranya. Makanya rutin diadakan bimbingan, kayak gitu, pembelajaran untuk Bapak Ibu semuanya supaya lebih mudah menjalankan bisnisnya. Nah, 95% Bapak Ibu gagal menjalankan bisnis PTBS. Bapak Ibu berhasil di bisnis PTBS dari pertama bergabung dengan bisnis PTBS sampai tutup usia, berhasilnya cuma 5%. Masih dapat 183.500.000. 5% berhasilnya. Tadi modalnya berapa? Modalnya 2.850.000. 5% kita berhasil ya. 95% gagal tapi masih dapat segini. Untung apa untung banget? Coba tulis di komentar. Untung apa untung banget? Untung banget. Oke. Siap ya, lanjut. Makin makin panas ini. Yang belum bergabung ini kayaknya lagi aduh gimana caranya supaya bisa bergabung. Nah, modalnya kok besar Mas Irfan? Di sini mungkin ada yang kendala modal. Ya. Mas Irfan itu aduh saya jangankan buat bergabung misalkan. Buat makan aja susah. Contoh kayak gitu. Nah, modalnya kok besar? Nah, dibandingkan dengan usaha apa? Potensinya berapa? Contoh misalkan kayak gini, Bapak Ibu mau buka usaha misalkan katakanlah kecil-kecilan, buka tambal ban, ya, buat kompresornya, harga kompresor itu berapa sih? 5 juta cukup gak buat beli kompresor? Buat sewa tempat cukup gak? 500.000. Bisnis kecil-kecilan, bisnis tambal ban aja, itunya modalnya itu 5 juta lebih modalnya teman-teman. Kayak gitu. Kita harus punya tempat, kita harus punya skill. Di sini kita gak harus punya tempat. Di sini kita bisa menjalankan di kapanpun dan dimanapun. Kayak gitu. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu mau buka usaha retail, buka warung, kayak gitu. Jangan buat warungnya aja deh. Buat gerbangnya nih, buat gerbang tuh yang warna apa itu? Yang warna biru. Buat tutup gerbangnya itu berapa? Coba. Belum buat etalasenya. Etalase 2 juta gak cukup, teman-teman. Itu bisnis kecil-kecilan. Terus misalkan kayak gini, teman-teman di sini mau buka usaha jualan gorengan di pinggir jalan yang pakai gerobak, buat gerobaknya aja itu 5 juta lebih. Belum sewa tempat peralatan, bahan baku, kayak gitu, resiko dan lain sebagainya. Keuntungan hariannya berapa? Ini mohon maaf bukan saya mau membanding-bandingkan, semua pekerjaan itu bagus yang penting halal. Tapi kalau misalkan ada peluang usaha yang bisa dibilang keuntungannya lebih besar dengan modal yang lebih kecil, kenapakah kita jalankan? Kayak gitu. Di luar sana modal kecil-kecilan itu 5 juta sampai 10 juta. Kayak gitu, itu bisnis kecil-kecilan. Nah, jadi PTBS ini masih mau bilang modalnya besar? Besar dibandingin apa? Kayak gitu. Bapak Ibu punya uang 2.850.000. Pertanyaannya, kalau misalkan mau buka usaha apa? Mau bangun bisnis apa? Bisnis jualan pop es di depan rumah. Kayak gitu. Di sini kita dapat segitu Bapak Ibu. Kenapa di sini kita penjual apa namanya bonusnya besar? Karena tadi eh, kita jadi distributor produk, kita jadi artis iklannya, kayak gitu. Jadi benar betul-betul perusahaan ini didirikan, betul-betul perusahaan ini diciptakan untuk Bapak Ibu teman-teman semuanya yang lagi terpuruk dalam masalah ekonominya, lagi booster bisa dibilang, butuh uang segera kayak gitu. Dan ini bisa dibilang bukan modal teman-teman, tapi hanya syarat aja. Karena cuma sekali seumur hidup kayak gitu. Lanjut ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu saya mah ini mah bukan bidang saya. Saya mah gak berminat, ini betul-betul bukan bidang saya. Saya mau buka usaha aja, mau membeli franchise. Misalkan teman-teman di sini mau buka franchise ya, mau beli saham Indomart, mau beli saham Alfamart. Itu paling kecil modalnya aja itu 500 juta, teman-teman. Kayak gitu. Terus kita harus paham masalah pengelolaan keuangannya juga, harus paham sistem. Misalkan Mas Irfan saya mau buka properti aja lah, mau investasi, mau bikin kontrakan sebanyak-banyaknya misalkan 10 pintu. Jangan 10 pintu deh. Satu pintu itu buat bangunannya berapa? Kayak gitu.
Mas Irfan saya mau bikin perusahaan, misalkan perusahaan PT Basreng Indonesia contoh. PT Basreng Indonesia, pokoknya pabriknya ini misalkan luasnya 1 hektar, modalnya berapa? Kayak gitu, modal besar, resiko besar, balik modalnya lama. Yang jadi pertanyaan, Bapak Ibu siap gak buat modalnya? Masih bilang di sini kendala di modal, kalau menurut saya melucu. Karena betul di sini gak ada paksaan. Ini kayak gini Bapak Ibu. Eh, gak ada keharusan untuk Bapak Ibu yang belum bergabung ini harus bergabung di bisnis PTBS ini. Itu pilihan. Tapi dulu saya pilih saya gabung PTBS ini gak ada karena gak ada pilihan lain di luar sana. Saya gak mau kerja buka bisnis ya harus butuh modal yang besar. Ya pilihan satu-satunya cuma di PTBS. Dan alhamdulillah sekarang bisa apa sih namanya? Bisa dapat prestasi di bisnis PTBS ini. Kayak gitu. Lanjut. Kenapa harus bergabung di PTBS? Simak baik-baik ini alasannya ya teman-teman. Kenapa harus bergabung di PTBS? Karena ujung-ujungnya duit. Simak baik-baik. Karena ujung-ujungnya duit. Nah, yang terjadi di masyarakat untuk mendapatkan uang itu harus bekerja dan harus berpendidikan. Setuju? Yang setuju katakan saya. Betul gak? Di luar sana, kita ketika mau dapat penghasilan, mau dapat uang, kita harus bekerja dan berpendidikan. Nah, misalkan kayak gini, Bapak Ibu berpendidikan dari SD, SMP, SMA, kuliah, total 16 tahun menempuh pendidikan. Ya, kayak gitu. Yang jadi pertanyaan, menempuh pendidikan butuh biaya gak? Kira-kira berapa biayanya? Kenapa orang tua Bapak Ibu, kenapa orang tua kita menyekolahkan kita? Karena mereka punya harapan, betul gak? Siapa tahu aja nih, mungkin aja anak saya disekolahin, dia bisa ke apa namanya keadaan ekonominya ya, kondisi finansialnya lebih dari saya. Betul kayak gitu. Makanya disekolahin. Kalau misalkan uang buat sekolah tersebut misalkan sama orang tua itu dipakai buat ibadah haji kira-kira atau umroh, bisa gak? Pasti bisa. Kenapa mereka gak ngelakuin? Karena punya harapan besar sama kita. Nah, lanjut, itu butuh biaya teman-teman. Nah, ketika misalkan teman-teman nih udah punya pendidikan ya, udah punya ijazah, teman-teman diasong-asongin nih ijazah tersebut ke perusahaan, mengharapkan gaji UMR. Nah, gaji UMR terbesar di Indonesia aja, itu di daerah Karawang itu 5.100.000 per bulannya. Gaji UMR, kayak gitu, 5.100.000. Nah, dibagi berapa ini? Dibagi 30 hari atau 1 bulan ya. 5.100.000 dibagi 1 bulan berarti 1 harinya Bapak Ibu dibayar 170.000 kalau misalkan punya gaji 5.100.000 per bulan. Nah, Bapak Ibu misalkan kerja nih di suatu perusahaan ini 8 jam per harinya. 8 jam per harinya ya. Berarti 170.000 dibagi 8 jam itu sama halnya Bapak Ibu dibayar sama perusahaan 21.000 ya. 20.000 per jamnya. Ini sekali lagi bukan, mohon maaf, bukan saya mau membanding-bandingkan semua pekerjaan bagus yang penting halal kayak gitu. Tapi supaya kita sadar nih. Nah, kira-kira cukup gak punya gaji 5 juta per bulan? Coba sebelum dilanjut saya mau tahu dulu, Bapak Ibu punya gaji 5 juta per bulan kira-kira cukup gak? Coba tulis. Enggak. Coba punya gaji 5 juta per bulan cukup gak? Nah, yang jadi pertanyaan gaji Bapak Ibu sekarang berapa? Yang kerja ada gak 5 juta? Atau ada yang kurang? Kayak gitu. Nah, kalau menurut saya ini cukup, Bapak Ibu. Cukup kalau misalkan hanya untuk kebutuhan sehari-hari buat makan, buat listrik lah, buat apa sih namanya, buat air lah, itu cukup sebetulnya. Kalau buat kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau buat ngecapai impian, kira-kira cukup gak? Jauh banget. Nah, sekarang saya mau membandingkan dengan seorang pengamen, teman-teman. Seorang pengamen ya, dia meminta uang setiap lampu merah di perempatan jalan, ya. Minta uang di setiap lampu merah. Lampu merah itu menyalanya itu 1 menit sekali, teman-teman. Berarti dalam waktu 1 jam, lampu merah itu menyala 30 menit, lampu hijau menyala 30 menit. Nah, dalam waktu 1 menit, dia dapat uang 2.000. Ketika lagi lampu merah, dia minta uang misalkan ke yang pakai motor, ke yang pakai mobil, ada yang ngasih 500 perak, ada yang ngasih 1.000. Di totalnya misalkan dalam waktu 1 menit, dia dapat 2.000. Kalau misalkan dia konsisten selama 1 jam ya, 30 menit,
karena 30 menitnya lampu hijau, 2.000 dikali 30 menit berarti dia dapat penghasilan 60.000 per jamnya. Tadi gaji karyawan gaji 5 juta per bulan berapa tadi per jamnya? 20.000. Pengamen dapat 60.000 per jamnya. Kayak gitu. Nah, lanjut, jika pengamen tersebut konsisten meminta uang 8 jam per hari, maka dia akan mendapatkan. Nah, jadi kayak gini, misalkan pengamen tersebut dia ngamen 8 jam aja per harinya. Sama kayak kerja. Jadi pagi-pagi nih, berangkat dari rumah, mau kemana Kang? Mau ngantar kemana? Ngamen. Bawa gitar itu ya, ukulele, kayak gitu. Bawa apa sih namanya? Kayu yang pakai tutup botol Coca-Cola, dikecerek-kecerek, aku tak mau. Kayak gitu, contoh. Kayak gitu. Ngamen nih dia. Konsisten selama 8 jam per harinya. Tinggal dikali aja. 60.000 dikali 8 jam, dia dapat penghasilan 480.000 per harinya. Lebih besar dari gaji seorang karyawan. Nah, 480.000 dikali 30 hari, dia konsisten 30 hari suka ngamen, berarti itu sama halnya dia dibayar 14.400.000 per bulan, Bapak Ibu. Seorang pengamen. Nah, yang jadi pertanyaan kayak gini. Boleh siap-siap mau saya tanya? Siap-siap tangannya buat ngetik? Boleh minta bantuannya? Misalkan kayak gini. Bapak Ibu, tangan Bapak Ibu sama saya dibeli 1 miliar, mau gak? Coba. Bapak Ibu teman-teman semuanya, tangannya sama saya dibeli 1 miliar, mau? Mau? Astagfirullahaladzim. Dipotong tangannya, dibeli 1 miliar, mau? Coba. Gak mau. Atau kayak gini aja lah. Bapak Ibu punya jempol, sama saya dibeli 500 juta, mau gak? 0,5 miliar jempolnya sama saya dibeli. Kelingking aja lah, kelingking sama saya dibeli 0,5 miliar, mau gak? Gak mau. Oke. Nah, kelingking aja, jempol aja, sama saya dibeli berapa tadi? 500 juta, gak mau. Tapi kepala Bapak Ibu ya, mohon maaf sebelumnya, biar sadar juga. Tapi kepala Bapak Ibu yang penuh akan pengetahuan, yang selama 16 tahun menempuh pendidikan, otak kita penuh dengan pengetahuan nih. Ini alasan saya gak mau kerja. Otak kita yang penuh dengan ilmu pengetahuan, penuh dengan ilmu, itu dibayar berapa tadi? 20.000 per jamnya, teman-teman. Pengamen dia dapat penghasilan 60.000 per jamnya. Kelingking aja gak mau dibeli berapa tadi? 500 juta. Nah, otak kita yang penuh akan ilmu pengetahuan itu dibayarkan hanya 20.000 per jamnya. Kayak gitu. Mohon maaf sekali lagi. Jadi agak lebih baik dijelaskan supaya paham semuanya. Kayak gitu. Nah, pengamen butuh pendidikan, yang jadi pertanyaan, jadi pengamen butuh ijazah nggak? Butuh pendidikan nggak? Butuh pengalaman nggak? Dia ngamen harus pakai baju rapi nggak? Pakai jas nggak? Enggak ya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini mau punya penghasilan besar, tapi nggak mau gabung di bisnis PTB, saran saya mending jadi pengamen aja. Karena penghasilannya besar. Jangan dilihat lusuhnya, dilihat uangnya aja dulu. Kayak gitu. Karena sebagian ada yang bilang kayak gini, aduh saya mah gak suka dengan bisnis network marketing. Saya gak mau dengan yang namanya bisnis jaringan. Kayak gitu. Karena saya mah benci banget misalkan. kalau kalau saya juga sebenarnya gak suka dengan bisnis kayak gini, teman-teman. Gak suka dengan yang namanya bisnis network marketing. Tapi karena saya suka uang, ya udah saya jalanin aja. Tahu di sini kita gak merugikan siapapun. Betul ya? Nah, gimana kalau misalkan di PTBS? Nah, kalau misalkan di PTBS, katakanlah misalkan kayak gini. Anda mencapai, ya Bapak Ibu mencapai bonus prestasi champion 3,67 miliar ini katakanlah 10 tahun. Kayak gitu. 10 tahun mencapai bonus prestasi 3,67 miliarnya. Nah, berarti 10 tahun itu sama halnya dengan 120 bulan. Nah, Bapak Ibu di sini kalau misalkan tembus bonus prestasinya 3,67 miliar ya dalam waktu 10 tahun, berarti itu sama halnya Bapak Ibu dibayar 30 juta per bulannya. Nah, dibagi misalkan kalau misalkan dibagi per hari, berarti itu sama halnya dibayar 1 juta per harinya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu jalankan bisnis PTBS ini katakanlah bisa dibilang berapa ya?
8 jam ya. Tinggal dibagi aja. Kayak gitu. Nah, kalau di PTBS ya, 10 tahun kita dapat bonus prestasi, tembus bonus prestasi champion 3,67 miliar dalam waktu 10 tahun. Itu samanya kita dibayar 30 juta per bulan atau 1 juta per harinya. Gabung di PTBS ini tidak perlu ijazah ya. Di luar sana kerja apa ya? Jika ingin punya penghasilan 30 juta per bulan. Pendidikannya harus apa? Kemudian apa sih namanya? Kalau misalkan mau buka usaha, modalnya berapa? Kayak gitu. Nah, di bisnis PTBS ini kita gak perlu apa namanya, gak perlu ijazah, tidak melihat latar belakang apapun, yang penting ada kemauan. Seperti itu, teman-teman.